Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita hari ini, Pendidikan Kewarganegaraan atau PPKN. Untuk pembelajaran kelas 1, pembelajaran 6, pengalamanku, tapi kita masuk ke materi bagian B, bersikap terhadap karakter yang berbeda. Jika di minggu lalu atau misalnya di video sebelumnya kita sudah selesai dalam membahas materi bagian A, sekarang kita akan masuk materi bagian B. Nah, materi bagian B di halaman 72, di sini ada sebuah cerita yang anak-anak bisa coba baca yang berjudul Naik Delman. Sehingga tujuan pembelajarannya dengan membaca cerita, peserta didik diharapkan dapat menentukan sikap terhadap orang yang memiliki karakter yang berbeda dengan yang baik. Nah, gini ya. Jadi halaman 72 ini ada cerita sampai halaman 73 sambungannya ya. Cerita tentang Naik Delman ini. Nah, kita akan membahas bagian ayo jawabnya. Apa yang kamu lakukan jika kamu adalah Roland dan apa yang kamu lakukan jika kamu adalah Julie? Jadi, secara singkat di sini ada cerita yang bisa nanti dibaca sebelum kita mulai pembelajaran. Ada Roland, Nino, Obi, dan Julie yang hendak ke taman kota. Mereka menaiki delman. Nah, apa yang terjadi sama mereka? Nanti dibaca ya. Nah, apa yang kamu lakukan jika kamu adalah Roland? Nah, jika kita menjadi Roland, nah, yang pertama ya, kita akan memaafkan Julie karena Julie tidak sengaja dan juga sudah meminta maaf kepada Roland. Ini dia ya. Nah, apa yang kamu lakukan jika kamu sebaliknya menjadi Julie? Meminta maaf karena Roland terkena tumpahan minuman. Nah, ini dia ya. Jadi, mau kita sebagai Roland dan sebagai Julie, di sini kita sudah ada apa yang harus kita lakukan, oke? Nah, setelah kita selesai halaman 73, tadi di awal Miss sudah infokan untuk memperhatikan membaca halaman 72 dan 73. Kita akan masuk dalam pertanyaan. Yang pertama, pada hari apa Roland, Nino, dan Obi pergi ke taman kota? Iya, pada hari libur sekolah. Nomor 2, siapakah yang belum pernah naik delman? Iya, Obi dan Julie. Yang ketiga, apa yang membuat Julie kaget saat naik delman? Nah, roda delman melewati jalan berlubang. Itu membuat dia sangat kaget ya. Yang keempat, mengapa minuman Julie bisa tumpah? Karena ia kaget. Dan yang kelima, apa yang dilakukan Julie saat minumannya tumpah dan terkena Roland? Ya, meminta maaf kepada Roland. Dan yang terakhir, nah itu yang keenam ya, tepo bukan 5 tapi 6. Apa respon Roland saat Julie meminta maaf? Memaafkan Julie. Ini dia ya. Oke, nanti ini akan bisa tanyakan ketika kita bertemu di Zoom ya. Untuk halaman 74 sampai halaman 75 ini ada cerita tentang peronda malam. Bisa dibaca juga ceritanya. Nanti akan Miss coba cek di Zoom, oke? Oke, kita masuk ke halaman 76. Di sini ada tentang karakter yang baik itu contohnya apa? Karakter yang buruk itu contohnya apa? Bisa disimak, bisa diperhatikan dan di-remind, oke? Kita masuk langsung ke halaman 77 sampai 78. Nah, di halaman 77 sampai 78 di sini kita akan melihat evaluasi pembelajaran 6. Kita akan bahas evaluasinya secara singkat. Oke, number 1. Sifat baik yang perlu ditiru adalah, nah jika di halaman 76 tadi kita sudah belajar apa saja sih kriteria sifat yang baik dan yang jelek, karakter yang baik dan yang jelek ya. Oke, untuk nomor 1 tinggal melingkari jawaban. Di bukunya langsung dilingkari jawabannya ya. Jadi jangan mengikuti Miss. Kalau Miss di Zoom Miss infokan akan melingkari, tapi kalau melalui video ini Miss Lena akan kasih contoh itu untuk disilang ya. Sifat baik yang perlu ditiru adalah ini dia, ramah. Ya, kalau malas dan sombong itu adalah sifat yang tidak baik. Nomor 2, sifat buruk yang tidak boleh ditiru. Iya, yaitu A, mengganggu orang lain. Kalau rajin dan sabar ini patut ditiru. Nomor 3, terhadap orang tua harus, iya, C, harus sopan. Nggak boleh galak sama orang tua dan nggak boleh malu juga sama orang tua ya. Nomor 4, menjegal lawan ketika bermain futsal disebut, iya, licik, C. Nomor 5, Tasya antri di belakang Ketut dengan tertib. Tasya, iya, B, patuhi aturan.
Jadi dia mematuhi aturan ya, karena dia mau antri. Nomor 6, anak yang titik-titik bicara lemah lembut kepada siapa saja. Iya dong, anak yang sopan. Kalau anak galak itu nggak akan lemah lembut. Apalagi anak nakal ya. Anak yang sopan. Nomor 7, anak yang titik-titik berbicara kasar kepada orang lain. Iya, kalau tadi di halaman 77 kita sudah bahas, itu anak sopan, berarti ini adalah anak yang tidak sopan. Ya, nomor 7A. Anak yang tidak sopan nomor 7 ya. Jadi nanti diperbaiki ya, bukan cengeng. Kalau kasar kepada orang lain itu tidak sopan. Kalau cengeng itu suka nangis ya. Oke. Jadi misalkan cek nanti kalau dia mendengarkan penjelasan Miss pasti tahu kalau ini nomor 7 itu salah ya. Nomor 8, bermain dengan rukun tidak bertengkar artinya ya menghargai perbedaan karakter. Nomor 9, Dodi tidak mau memakai topi saat upacara. Dodi iya melanggar aturan. Dan nomor 10, patuh artinya taat. Nah, ini dia ya. Oke, kita masuk ke bagian B, itu adalah di halaman 78. Bagian B, contoh sifat yang baik adalah, nah tadi di halaman 76 itu ada contoh-contoh sifat yang baik. Bisa dicek kembali ya, yaitu bisa bersikap sopan, jujur, nah ya, dan masih ada lagi ya. Nah, nomor 2, jika melakukan kesalahan kita harus meminta maaf. Nah ya, jangan malu untuk minta maaf, jangan gengsi ya kalau salah ya. Nomor 3, halaman rumah yang kotor harus segera dibersihkan. Ya, good job. Nomor 4, sampah seharusnya dibuang di tong sampah. Jadi, sampah seharusnya dibuang di tong sampah ya. Nomor 5, Nona selalu mengantuk di kelas. Nona tidak mengikuti peraturan sekolah atau kelas. Ini dia bagian B ya. Kita masuk ke bagian C, tetap halamannya ya di 78. Ada 3 gambar, tulislah sikap yang ada pada gambar di bawah ini. Jadi kita akan melihat gambar 1, 2, dan 3. Untuk gambar 1 itu kira-kira sikap apa ya yang ada ya? Iya, sikap yang baik karena bekerja sama dengan keluarga di rumah. Nah, kalau gambar B, nah sikap yang baik karena bekerja sama mengerjakan tugas atau rajin belajar. Nah, sikap yang C juga baik karena memberikan sedekah kepada yang kekurangan. Jadi, dari 3 gambar ini, itu memiliki sifat yang baik semua ya. Oke? Oke, any question? Nah, kalau nanti punya pertanyaan, bisa nanti ketika bertemu di Zoom, tanyakan ke Miss. Oke? Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Thank you for watching my video. Bye-bye.